Sayangnya, Okiku meninggal dunia dan pihak keluarga menolak untuk menyingkirkan boneka tersebut karena mereka percaya bahwa arwah putrinya tinggal di dalam boneka itu. Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Gak kerasa udah part 5 aja ya guys. Meskipun baru part 5, aku masih tetap semangat untuk mengupload video-video terbaru supaya kalian di rumah tetap happy. Kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist. Judulnya kisah-kisah nyata dalam kurung KKN ya. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga kalian terhibur. Nah, kali ini aku akan membahas 10 kisah horor Jepang yang sangat menyeramkan dan sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat Jepang. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Yang pertama ada boneka Okiku. Boneka Okiku ini adalah boneka menyeramkan dengan mata besar. Boneka ini dipercaya dimiliki oleh hantu seorang gadis. Boneka ini menggunakan kimono dan rambutnya dipercaya dapat tumbuh layaknya rambut manusia. Nah, boneka Okiku ini bisa ditemukan di kuil Menenji di Iwamizawa, Prefektur Hokkaido. Menurut legenda, ketika boneka ini ditemukan di kuil Menenji, biarawan ini memotong rambutnya menjadi pendek. Namun anehnya, rambut itu terus tumbuh memanjang. Jadi cerita boneka Okiku ini berawal dari seorang anak laki-laki yang membelikan boneka untuk adik perempuannya bernama Okiku yang berusia 2 tahun. Nah, Okiku ini sangat menyukai bonekanya. Sampai di setiap aktivitas, Okiku selalu membawa bonekanya, guys. Sayangnya, Okiku meninggal dunia dan pihak keluarga menolak untuk menyingkirkan boneka tersebut karena mereka percaya bahwa arwah putrinya tinggal di dalam boneka itu. Dan pada tahun 1938, keluarganya memutuskan untuk menyerahkan boneka itu ke kuil, guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, yang kedua ada kutukan ruang merah atau Red Room. Nah, Red Room Curse ini awalnya hanya legenda sederhana. Jadi saat kalian buka komputer atau laptop, kalian akan menerima pesan pertanyaan. Apakah Anda menyukai ruang merah? Saat kalian mengklik serangkaian pertanyaan dalam permainan itu, maka nama kalian akan muncul dalam daftar nama lainnya. Dan keesokan harinya kalian akan ditemukan tewas dengan meninggalkan surat bunuh diri yang ditulis dengan darah kalian sendiri. Nah, kebenaran cerita ini dipercaya pernah terjadi di tahun 2004 lalu. Seorang siswa 14 tahun ini membunuh sahabatnya dalam kasus kejahatan terkenal bernama Sasebo Slashing. Dan ketika polisi menyelidiki kasusnya, polisi ini memeriksa komputer, mereka memeriksa sejarah browsing si anak itu dan menemukan situs bernama Red Room. Aku sih lebih takut ini ya guys daripada setan. Coba komen di bawah. Yang ketiga ada kutukan iklan Kleenex. Nah, legenda ini tuh sudah terkenal sejak tahun 1980-an. Dulu ada kampanye Kleenex yang memunculkan iklan seorang wanita kulit putih dan seorang anak muda berpakaian ogrek kecil. Nah, musik untuk iklan itu dinyanyikan oleh Jane dan Barton berjudul It's Fine Day. Sayangnya lagu itu membawa dampak yang tidak baik. Rumor yang beredar bahwa lagu rakyat Jerman itu mengandung lirik die die yang berarti mati. Siapapun yang mendengarkan iklan itu dengan seksama berarti dia telah menerima kutukan dan dia akan mati, guys. Legenda ini tuh emang tidak masuk akal namun berdampak nyata. Seluruh kru yang bekerja untuk proyek iklan tersebut meninggal tiba-tiba. Iklan itu pun dihentikan dan ditarik dari peredaran. Gimana menurut kalian? Yang
Yang keempat ada Jinmenkan. Nah, Jinmenkan ini menurut legenda Jepang adalah anjing dengan wajah manusia. Namun sosoknya berbahaya. Mereka mempunyai kemampuan supersonik layaknya anjing. Jinmenkan ini biasanya keluar di tengah-tengah kota pada malam hari. Apakah kalian percaya? Komen di bawah. Yang kelima ada kipas angin pembunuh. Nah, pada tahun 1920-an di Jepang ini banyak yang percaya bahwa kipas angin ini bisa membunuh manusia. Alat ini bisa menyebabkan mual, hipotermia, hingga kelumpuhan wajah. Di Korea Selatan, legenda yang sama juga dikenal di area 1970-an. Ternyata legenda ini sengaja disebar untuk mengurangi konsumsi energi listrik. Bahkan ada situs yang dikhususkan untuk para netizen yang percaya tentang legenda perkotaan ini. Yang keenam yaitu pilar manusia. Nah, pilar manusia ini adalah legenda Jepang yang terdengar cukup aneh. Masyarakat Jepang kuno ini percaya jika menggunakan kerangka manusia dalam konstruksi bangunannya akan memperkuat penyangga gedung. Mereka juga percaya bahwa menggunakan kerangka manusia sama dengan persembahan bagi dewa dan membuat arsitektur bangunan lebih stabil. Hingga saat ini, konon ada banyak gedung yang berisi kerangka manusia pada bangunannya, termasuk kastil dan terowongan jamon. Para masinis kereta dikabarkan mendengar suara-suara hantu di bawah terowongan. Suara tersebut dipercaya sebagai jeritan mereka yang dikubur dalam tembok untuk penyangga bangunan. Apakah kalian percaya? Yang ketujuh ada Hanakosan. Jadi Hanakosan ini adalah hantu gadis kecil yang dipercaya mendiami toilet perempuan di semua sekolah di Jepang. Konon hantu Hanakosan ini akan muncul jika Anda mengetuk pintu kamar mandi 3 kali dan bertanya apakah dia ada di sana. Akan juga hantu tersebut pernah menarik siswi-siswi ke dalam toilet untuk melihat penampakannya. Ada beberapa teori tentang hantu Hanakosan ini, kenapa dia mendiami toilet sekolah. Apakah kalian tertarik untuk mengetuk pintu kamar mandi itu, guys? Komen di bawah. Yang ke-8 ada Funayurei. Funayurei ini adalah legenda hantu laut atau arwah gentayangan dari para pelaut yang tewas saat kapal mereka karam, guys. Arwah-arwah penasaran ini dipercaya muncul dari dasar laut untuk mengambil nyawa pelaut atau nelayan. Konon Funayurei ini bisa menyerang perahu dan kapal dengan mengelabuhi jalannya ke kedalaman laut atau menyamar sebagai kapal lain. Semua korban yang terbunuh Funayurei akan menjadi salah satu dari mereka dan menghantui laut, guys. Apakah kalian pernah dengar cerita ini? Komen di bawah. Yang ke-9 ada Fatal Fare. Legenda ini bercerita tentang seorang yang menghentikan taksi di tengah malam. Konon kisahnya, orang tersebut selalu duduk di belakang dan meminta supir untuk mengantarkannya ke tujuan yang tak dikenal. Nah, ketika supir ini merasa ragu, orang itu akan meyakinkan supir bahwa dia akan menunjukkan arah jalannya. Orang itu akan menunjukkan jalan yang aneh yang berujung pada lorong dan jalan tak dikenal. Perjalanan dan instruksi aneh itu berlangsung lama, guys, membuat si supir ini semakin gelisah. Namun ketika si supir menoleh ini ke belakang, dia hanya menemukan kursi kosong. Dan ketika supir berusaha untuk melarikan diri, mobilnya akan tergelincir dari ujung tebing lalu tewas. Gimana menurut kalian? Dan yang terakhir ada kebakaran di pusat perbelanjaan Shirokiya. Kebakaran tragis di pusat perbelanjaan Shirokiya Jepang ini dikenal sebagai insiden aneh yang menelan 14 korban jiwa pada tahun 1932. Nah, pada Desember 1932, para pegawai tak ada yang bisa mencapai atap gedung berlantai 8 tersebut, guys.
Pemadam kebakaran kemudian menyarankan para karyawan untuk menggunakan tambang. Nah, ketika para staf mulai menyelamatkan diri dengan alat tersebut, tiba-tiba angin kencang bertiup. Para staf wanita yang menggunakan kimono ini kan refleks melepaskan pegangan mereka agar kimono mereka tidak tersingkap. Akhirnya para staf wanita ini tewas karena terjatuh dari ketinggian. Dan kisah tragis tersebut didokumentasikan dalam buku manual pemadam kebakaran di Jepang. Gimana menurut kalian guys? Nah, itu dia 10 kisah legenda paling menyeramkan di Jepang. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye.